Oke, selamat pagi Ibu Hasi dan selamat pagi pada teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sebuah studi case di mana saya akan mencoba sedikit untuk menyelesaikan kasus dilematika yang telah diberikan oleh Bu Hasi di Kulino. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pratama dengan NIM A12 2023 07094 dan langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil dari POV saya atau dari jawaban saya, di mana untuk soalnya sendiri, bayangkan Anda adalah seorang lead developer. Anda menemukan bahwa rekan kerja Anda sengaja membiarkan bug di sistem agar ia bisa mendapatkan uang lembur saat memperbaikinya di akhir pekan, di mana itu adalah pelanggaran etika hubungan dan disiplin. Lalu pertanyaannya adalah, yang pertama, berdasarkan materi prinsip dasar etika kerja SI, prinsip mana yang paling dilanggar? Lalu jelaskan juga alasannya secara personal. Lalu untuk soal yang kedua, apakah Anda melakukan whistleblowing? Lalu mengapa? Lalu berikan pertimbangan moral Anda sendiri. Lalu untuk soal yang terakhir, bagaimana tindakan Anda tetap menjaga kerjasama tim tanpa mengorbankan integritas perusahaan? Nah, untuk itu mari kita akan bahas secara perlahan. Untuk yang pertama, prinsip etika yang paling dilanggar. Nah, untuk menurut saya pada kasus ini secara objektif, prinsip etika dalam sistem informasi yang paling dilanggar yaitu adalah integritas dan profesionalisme. Kenapa? Karena sebagai anak sistem informasi pastinya kode, lalu program, dan juga aplikasi itu adalah tanggung jawab utama kita sebagai seorang developer. Nah, dalam kasus ini rekan saya ini kan malah sengaja membiarkan bug pada sistem sehingga dia nantinya akan berusaha memperbaiki di akhir bulan, yang dimana itu menurut saya adalah sudah memanipulasi lah demi keuntungan pribadi. Lalu untuk alasan personal saya, secara personal posisi saya di sini memang sebenarnya serba salah, karena memang dia adalah saingan terberat saya buat dapetin posisi dan dapatkan posisi senior manager, dimana untuk di sini kan NIM saya genap, jadi untuk problemnya rekan tersebut adalah saingan terberat Anda dalam memperebutkan senior manager. Nah, untuk saya melihat perlakuan dari rekan saya ini pastinya miris, karena memang seorang yang jadi pemimpin itu harusnya bisa jadi contoh yang baik. Kalau untuk urusan uang dia pengen mengambil untuk kepentingan pribadi, dia sudah berani tidak jujur seperti itu, dan bahkan dia sudah merusak sistem, bisa dibilang seperti itu, karena dia membiarkan bug kan. Nah, secara moral menurut saya dia belum siap buat menjadi senior manager. Tapi saya juga harus mengontrol diri sendiri. Saya juga harus pastikan kalau saya menegur atau melapor nanti itu murni karena saya ingin melindungi perusahaan, bukan karena saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan rekan saya ini demi jabatan senior manager tersebut. Lalu untuk kedua, apakah ada melakukan whistleblowing? Ya, menurut saya sendiri, keputusan yang saya ambil demi kebaikan bersama, memang saya memutuskan untuk tetap whistleblowing atau melaporkan tindakan ini, karena sebagai lead developer, tugas saya adalah memastikan kerjaan tim selesai dan sistem aman. Kalau memang saya tahu ada kecurangan, tetapi saya pilih diam atau tutup mata, artinya ya saya sama aja membiarkan kebohongan terjadi. Kalau memang suatu saat begini bikin sistem perusahaan jebol atau data pengguna bocor, saya sebagai ketua tim juga yang harus ikut bertanggung jawab karena dianggap lalai, karena saya sebagai lead developer. Lalu untuk pertimbangan moralnya sendiri,
Uh, Sebenarnya untuk pertimbangan moral itu, untuk persaingan yang terjadi itu harusnya dilakukan secara adil ya, karena memang naik jabatan itu memang semuanya orang pengen, tapi ya itu kita harus secara sehat lah, kita itu memperebutkan suatu jabatan itu harusnya memang adu skill dan prestasi, bukan dengan cara seperti itu. Nah, untuk yang poin ketiga, bagaimana tindakan Anda tetap menjaga kerja bersama tim tanpa mengorbankan integritas perusahaan. Masalah persaingan di kantor atau organisasi itu sensitif sekali. Salah sedikit, ini bisa pecah belah jadi beberapa kubu dan suasana kerja jadi tidak nyaman pastinya. Makanya tindakan yang saya lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, yang pastinya saya akan mengobrolkan secara baik-baik pada orangnya. Langkah awalnya saya pastinya akan menemui rekan kerja saya tersebut, bukan langsung ke lapor ke atasan, karena saya akan mengajak rekan saya yang tadi itu berbicara berdua. Saya akan tunjukkan bukti bahwa saya melakukan bug yang saya temukan, dengan pastinya tanpa ada emosi, dengan tanpa ada nada marah. Lalu saya akan meminta kejelasan dari dia, lalu menyarankan agar dia melapor kepada atasan sendiri. Lalu untuk yang kedua, saya juga pastinya akan kalau memang saya bisa memperbaikinya juga, saya akan membantu orang tersebut. Mungkin cukup sekian saja dari hasil presentasi yang telah saya buat. Apabila ada perkataan atau salah perbuatan maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.